Halo guys. Penambangan emas merupakan salah satu bisnis global yang beroperasi di banyak negara, salah satunya negara Indonesia. Tercatat Indonesia memiliki ratusan tambang emas, mulai dari tambang perusahaan ilegal hingga pertambangan resmi milik negara atau BUMN. Meski emas identik dengan salah satu perusahaan di bagian timur Indonesia, karena pengolahan tambang emas terbesar di Indonesia yaitu PT Freeport Indonesia yang berada di wilayah Papua. Namun ternyata di Indonesia juga mempunyai tambang emas lain selain PT Freeport Indonesia. Dilansir dari data Kementerian ESDM Sabtu 14 Januari 2023. Berikut 5 perusahaan tambang penghasil emas yang terbesar yang berada di Indonesia. Tambang emas Gosowong. Di posisi kelima ditempati oleh tambang emas Gosowong yang berada di Halmahera Utara. Tambang emas Gosowong yang dimiliki oleh PT Indotan Halmahera Bangkit dan PT Aneka Tambang, namun dioperasikan oleh PT Nusa Halmahera Minerals. Area konsesi tambang emas Gosowong memiliki luas sekitar 29.000 hektar dan berlokasi di Kabupaten Halmahera Utara. Gosowong sendiri melakukan penambangan dengan sistem bawah tanah atau underground dan per akhir tahun 2020 kemarin memiliki cadangan emas sekitar 9 ton emas. Kontrak karya tambang emas Gosowong sendiri akan selesai pada tahun 2029. Namun CRU memprediksi tambang emas Gosowong akan berhenti produksi antara tahun 2022 hingga tahun 2023 akibat cadangan biji emas yang terus-menerus menipis. Tambang emas Tujuh Bukit. Di posisi keempat diisi oleh tambang Tujuh Bukit, dikelola oleh PT Bumi Suksesindo atau BSI. Tambang emas Tujuh Bukit merupakan tambang terbuka di Banyuwangi, Jawa Timur yang menggali biji mineral dan mengekstraksi kandungan emas dan perak dengan metode pelindian yang sangat efisien. BSI mengoperasikan tambang emas Tujuh Bukit berdasarkan izin usaha pertambangan operasi dan produksi yang dimiliki sejak 2012 atas lahan seluas 4.998 hektar di area hutan produksi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Dengan hanya 992 hektar dari 4.998 hektar yang digunakan BSI untuk operasi tambang. Dibangun pada 2014, tambang emas Tujuh Bukit mulai menambang biji pertamanya pada 2016 dan menghasilkan emas pertamanya pada 2017. Dan terus menjadi salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia. Pada 2016, tambang emas Tujuh Bukit ditetapkan sebagai objek vital nasional atas kualitas sumber daya mineralnya yang diakui oleh negara sebagai aset strategis. Tambang emas Tujuh Bukit, tambang ini memiliki kapasitas pabrik pengolahan yang cukup tinggi atau sekitar 8 juta ton biji per tahun. Tambang ini memproduksi sebanyak 1,7 juta ton emas pada semester pertama di tahun 2021. Diperkirakan cadangan emas Tujuh Bukit akan habis pada pertengahan tahun 2024, di mana Merdeka sepertinya akan beralih bisnis ke pertambangan tembaga di masa mendatang. Meski demikian, sebagai bagian dari grup Merdeka yang berkomitmen terhadap pertambangan berkelanjutan, BSI melindungi lingkungan, meminimalkan dan memulihkan dampak lingkungan dari operasi tambang. Sebagai bagian dari penerapan standar praktik tambang terbaik internasional, BSI melakukan reklamasi progresif, reklamasi yang langsung dimulai begitu satu bagian lahan selesai digunakan tanpa menunggu seluruh lahan selesai ditambang. Tambang emas Tokatidung. Di posisi ketiga diisi oleh tambang emas Tokatidung. Tambang emas Tokatidung dimiliki oleh PT Arci Indonesia Tbk melalui dua anak usahanya PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusa Jaya yang berlokasi di Sulawesi Utara.
Tambang emas ini telah beroperasi sejak tahun 2009 dengan produksi emas pertama pada tahun 2011 dan memiliki cadangan emas sebesar 122 ton per akhir tahun 2020. Toka Tindung memiliki luas konsesi area sebesar 40.000 hektar. Berbeda dengan Marta B, cadangan emas di tambang emas Toka Tindung memiliki tingkat endapan sulfidasi rendah. Dari sisi operasional, Toka Tindung juga menggunakan metode chill pada proses pengolahannya. Per saat ini, tambang emas Toka Tindung memiliki pabrik pengolahan berkapasitas sekitar 4 juta ton biji per tahun sehingga mampu memproduksi sekitar 7-8 juta ton emas setiap tahunnya. Pada semester pertama tahun 2021, Toka Tindung berhasil memproduksi hingga 2,6 ton emas atau setara dengan 20% total produksi Indonesia di periode yang sama. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Archie juga menyampaikan jika tambang emas Toka Tindung berpotensi untuk menemukan tambahan cadangan emas antara 5-13 juta ons atau setara dengan 150-400 ton. Dalam 5 tahun mendatang, selain juga menargetkan untuk meningkatkan kapasitas pabriknya hingga 8 juta ton biji pada akhir tahun 2025. Dengan peningkatan tersebut, maka tambang emas Toka Tindung diharapkan dapat mencapai produksi emas sebanyak 14 ton per tahunnya mulai tahun 2026 dan seterusnya, di mana ini akan melampaui produksi emas per tahun dari Marta B. Tambang emas Marta B. Di posisi kedua diisi oleh tambang emas Marta B. Tambang emas Marta B yang dimiliki oleh PT Agincourt Resources dan berlokasi di Sumatera Utara merupakan tambang penghasil emas dengan jumlah cadangan emas sebesar 135 ton per akhir tahun 2020. Marta B sendiri telah mulai beroperasi sejak tahun 2012 dan memiliki luas area konsesi berdasarkan kontrak karya per saat ini sekitar 130.000 hektar. Cadangan emas Marta B memiliki tingkat endapan sulfidasi tinggi dengan proses pengolahan menggunakan metode carbon in leach atau chill, di mana metode ini sedikit lebih mahal daripada metode heap leach, namun memiliki tingkat recovery lebih tinggi dalam prosesnya. Dengan tingkat kapasitas pabrik pengolahan yang dimiliki mencapai 6 juta ton biji per tahun, tambang emas ini mampu memproduksi hingga 10 ton emas per tahunnya, serta memiliki sisa umur tambang life of mine atau LOM selama 14 tahun. Tambang emas PT Freeport Indonesia. Posisi pertama sudah pasti ditempati oleh tambang ini. Tambang emas Freeport dimiliki oleh PT Freeport Indonesia, yang merupakan perusahaan patungan atau joint venture antara Freeport Mesimoran dengan PT Industri Asahan Aluminium Persero atau Inalum. Dan saat ini merupakan tambang penghasil konsentrat emas terbesar di Indonesia. PT Freeport Indonesia sendiri saat ini tidak menghasilkan emas murni, namun hanya memproduksi konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang seluruhnya diekspor ke pasar luar negeri. Perusahaan telah mulai melakukan operasi sejak tahun 1972. Saat ini tambang emas Freeport beroperasi berdasarkan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK yang berlaku hingga tahun 2041. Berdasarkan data per akhir tahun 2020, Freeport memiliki sisa cadangan sebanyak 650 ton emas. Dalam proses pertambangannya, tambang emas Freeport menggunakan sistem pertambangan terbuka atau open pit dan juga bawah tanah atau underground. Pada semester pertama tahun 2021, tambang Freeport berhasil memproduksi konsentrat dengan kandungan emas sebanyak 18 ton. Itulah kelima tambang emas yang terbesar yang berada di Indonesia. Jika kalian menyukai video ini, bantu kami menyebarkan pengetahuan ini ke semua orang.
Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini. Kalian bisa bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kalian bisa mendapat info terupdate dari channel kami. Terima kasih.